9 ศูนย์ Akhirnya season yang ditunggu rilis juga. Drama series season 2 yang hanya ditayangkan di Netflix mempunyai 8 episode yang bakal kita review satu persatu per episodenya. Tenang guys, Golf from Waris ini walaupun dia ini drama series tetapi ia selalu memberikan cerita yang baru di setiap episodenya. Gak masalah jika kalian tidak mengikuti season yang pertama. Episode yang pertama menceritakan tentang Nano. Karma kepada cowok playboy yang sukanya buntingin anak orang tetapi tidak mau bertanggung jawab dan pada akhirnya nih ia merasakan karmanya guys, yaitu bunting seperti para wanita yang pernah ia ike-ikehin sebelumnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ulas ceritanya. Film yang dimulai ketika cewek yang baru masuk dan sedang memperkenalkan diri. นันโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคน Yah benar sekali guys, cewek itu bernama Nano. Lalu seorang cewek yang duduk di samping Nano memperkenalkan diri kalau ia bernama Lukmi. Dan seorang cowok yang dari tadi memperhatikan Nano. Lalu Lukmi mengatakan kalau cowok itu bernama Nanai dan Nano jangan sampai tergoda olehnya. Dikarenakan banyak wanita yang sudah bunting dikarenakan perbuatannya guys. Tetapi di sini Nano sangat ingin mendekatinya, ya misi Nano guys. Pada saat istirahat nih guys, ternyata Nano sudah didekati oleh Nanai sampai sahabat Nanai yang bernama Jing diusir. Jing guys, ya bukan anjing. Di sini Luke mengatakan kepada Jing kalau hubungan mereka tidak akan bertahan lama seperti biasanya nih guys. Setelah Nanai mendapatkan apa yang ia mau, ia akan mencapakan Nano. Tetapi Jing menawarkan taruhan butuh berapa lama Nanai bisa bermantap-mantapan sama Nano. Pada awalnya nih guys, Lukmi menolak taruhan itu, pada akhirnya ia ikut permainan Jing. Lalu Jing memberikan pengumuman secara online melalui grup WhatsApp mengenai taruhan itu, bagai siapa yang bisa menebaknya secara benar atau yang mendekati akan semua uangnya. Hari pertama saat Nanai bermain judo, Nano memberikan minuman. Hari kedua saat Nani cekin foto, Nano memberikan ciuman, dan hari ketiga Jing menarik uang taruhan dikarenakan semakin banyak yang ikut. Suatu ketika Nano sedang di toilet sekolah, ia bertemu seorang gadis yang tengah hamil dikarenakan perbuatan Nanai guys. Cewek yang bernama Pex itu memberitahukan bahwa Nano sekarang dijadikan bahan taruhan siswa-siswi yang ada di sekolah ini karena mereka mempertaruhkan butuh berapa lama akhirnya Nanai bisa bermantap-mantapan dengan Nano. Lalu dengan dantai nih guys, Nano menjawab kalau dengan dirimu Nanai butuh waktu berapa lama. Lalu Pex meminta maaf, bukan maksud untuk ikut campur urusan itu, tetapi dia tidak mau jikalau Nano jadi korban seperti dirinya. Lalu Pex meninggalkan Nano. Singkat cerita guys, akhirnya Nano dan Nanai bermantap-mantap di salah satu ruangan itu. Nanai yang sudah mendapatkan ikan cupang di lehernya menceritakan kalau dia sudah bermantap-mantapan dengan Nano. Dan menciptakan rekor yang baru dikarenakan nih ia hanya membutuhkan 3 hari 3 jam dan 33 menit, semuanya serba 3 guys. Lalu Jing mengumpulkan semua siswi dan memberitahukan hasilnya. Dan Nano datang yang membuat semua orang menjadi canggung. Lalu Nano mengatakan siapa yang memenangkan taruhan itu. Dengan canggung Jing mengambil kertas yang pemenangnya yang ternyata tebakan Nano lah yang paling benar. Gimana gak tepat guys Nano pelakunya. Semenjak itu terlihat Nanai sedang bertanding judo sama Jeng, yang saat itu Nanai ini sangat lemah guys yang membuatnya kalah di pertandingan itu. Lalu ia pun muntah-muntah. Lalu Nano datang sambil mengelus-elus perut Nanai. Nanai pun pingin sekali bermantap-mantapan dengan Nano guys. Tapi ketika membuka celananya, burung perkutut Pak Umar gak bisa terbang. Ia merasa malu dan meninggalkan Nano. Setelah keluar dari toilet ini menyusulnya sambil menangis dikarenakan Nanai pingin memutuskannya. Lalu Nano tidak terima ia diputuskan secepat ini. Dan Nanai mengatakan kalau kita bermantap-mantapan atas dasar suka sama suka. Saat Nanai pergi, Nano tertawa jahat seperti biasanya.
Saat Nanai ingin bereaksi lagi nih guys, cewek yang akan menjadi korbannya berteriak dikarenakan perut Nanai yang membengkak. Dan saat di rumah Nanai ini memakai jaket yang membuat ibunya merasa khawatir apakah Nanai sedang sakit. Dan saat ia sedang makan ia tiba-tiba muntah. Dan membuat ibunya ini semakin khawatir guys kalau ia sedang sakit. Lalu Nanai mengatakan bahwa ia hanya tidak cocok dengan makanan yang ia makan lalu pergi dari meja makan itu. Merasakan ada yang aneh nih guys di perutnya. Nanai ini memutuskan untuk ke dokter. Nah dokter itu bertanya guys, apakah kau pernah merubah jenis kelaminmu? Dia bilang tidak pernah. Tetapi di perutmu ini terdapat janin yang berjenis perempuan. Mendengar kabar itu nih guys, Nanai kaget antara percaya atau tidak percaya nih guys apa yang dikatakan dokter itu. Keesokannya nih guys ia menjadi pembicaraan oleh teman-teman di kelasnya. Nanai pun merasa kesel dan marah lalu meninggalkan kelas pada akhirnya. Nah kemudian Jing ini berusaha menenangkannya dan ingin membawanya ke dokter yang ia kenal. Dan Nanai ini terus terang kalau ia sekarang sedang hamil. Dan kejadian tersebut direkam oleh Nano dan lalu disebar ke seluruh siswa itu. Membuat Nanai jadi bahan tertawaan siswa-siswa yang lain. Dan kepala sekolah mengatakan Nanai tidak bisa menjadi ketua OSIS lagi. Sesampainya di rumah nih guys, Nanai membuka laptopnya dan melihat foto mantan-mantannya di sana. Ia membayangkan kalau ia sedang diinterogasi oleh mantannya guys. Ada yang coba menenangkannya yang mengatakan kalau itu cuman tumor dan ada yang mengatakan kalau itu memang benar-benar hamil agar kau bisa merasakannya. Ada juga yang memberikan pil aborsi, ada yang ingin mengantarnya ke dukun beranak. Dan yang terakhir Nano yang mengucapkan selamat karena bayi Nanai perempuan. Setelah itu ayahnya ini memanggilnya nih guys dikarenakan ayahnya mendengar bahwa banyak sekali berita yang mengatakan Nanai sedang hamil. Lalu ayahnya ini memberikan sejumlah uang untuk Nanai bisa mengaborsi kandungannya. Jika belum selesai ia tidak usah pulabek dulu. Lalu Nanai memutuskan pergi dari rumah memilih untuk tinggal di sebuah kosan. Keesokan harinya nih guys, Nanai datang ke sekolah dengan menggunakan pakaian layaknya orang hamil. Lalu ia menemui Nano dan mengatakan apa yang telah kau lakukan kepadaku. Dan Nano menjawab waktu itu kita bermain suka sama suka dan kita saling menikmatinya. Lalu Nanai berjalan pulang dan di jalan ia bertemu Pex. Lalu ia meminta maaf atas segalanya. Karena tidak bertanggung jawab atas hal yang pernah ia lakukan dan ia sudah merasakan apa yang saat ini Pex rasakan. Dan Pex mengatakan kalau ia sudah memaafkan Nanai dan ingin menjalani hidupnya seperti biasa. Singkat cerita guys, Nanai pun melahirkan. Saat itu Nanai mengatakan kalau dokter harusnya mengaborsi dirinya dikarenakan ia hanya hamil beberapa bulan saja. Tapi dokter mengatakan kalau kau sudah cukup hamil dan bayimu lahir dengan selamat. Kalau kau ingin mengaborsinya kau lakukan sendiri. Sesampainya di rumah nih guys ingin sekali menghabisi bayinya. Tetapi ia disadarkan atas kesalahannya dan ia menyusui bayinya. Sampai sini gua bingung guys, cowok bisa melahirkan dan bisa menyusui juga padahal gak ada tete guys. Gak lama berselang datang Nano. Nano mengatakan bisakah kita kembali seperti dulu lagi. Lalu Nanai menjawab kalau ia hanya berkunjung saja. Dan memberikan hadiah kepada bayi kecilnya. Lalu Nano menutup pintunya dan film pun selesai. Di sini kita bisa mengambil hikmahnya guys. Apa yang kau perbuat kau juga harus bertanggung jawab. Gitu kan, sampai sini itu sih hikmahnya guys yang gua ketahui. Kalau kalian tahu hikmahnya coret-coret di bawah kolom komentar guys. Oke sampai sini dulu episodenya, sampai ketemu di episode berikutnya.